Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Islam itu kaya dengan kisah. Islam itu kaya dengan sejarah, dan Islam itu kaya dengan uswah hasanah. Salah satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak ayat yang turun untuk beliau. Salah satunya adalah ketika beliau membebaskan budak, dan ini masih di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau membebaskan budak tanpa perhitungan, ya, entah itu tua, entah itu muda, entah itu jelek, entah itu enggak jelek, entah itu kuat, entah itu tidak. Salah satunya adalah Bilal. Dan bapaknya Abu Quhafah itu ketika melihat dan tahu kalau Abu Bakar itu senangnya adalah membebaskan budak, dan membebaskan budak itu tidak murah, mahal, dan Abu Bakar orang kaya, maka Abu Quhafah minta kepada anaknya Abu Bakar untuk kalau membebaskan budak itu yang kuat-kuat, yang masih muda, dengan harapan sesudah dibebaskan itu akan memberikan manfaat, entah membantu dan seterusnya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai ayah, saya lakukan semuanya ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat tentang kebaikan, ya, pembelanjaan, infaknya Abu Bakar dengan turunnya surat Al-Lail, terutama ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan dengan al-husna, membenarkan janji Allah, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia menuju jalan yang mudah. Masyarul muslimin, sangat menarik kisah Abu Bakar tadi. Ketika beliau membebaskan budak, ternyata janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul. Dan kita tahu ketika beliau nyampe ke kota Madinah, Abu Bakar bukan bertambah miskin, Abu Bakar bukan bertambah fakir, jatuh, tidak. Beliau bertambah kaya dan bertambah kaya. Dan itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Sedekah itu tidak mengurangi, ya, tetapi bertambah dan bertambah. Tapi ada yang lebih menarik, yaitu apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini bagi jamaah yang masih ragu untuk melaksanakan infak, sedekah, zakat. Itu janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan kepada dia jalan yang mudah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan Abu Bakar adalah salah satunya. Sudah ada contoh. Dan ini ayat itu turun untuk Abu Bakar dan untuk kita. Ya, kita tahu Abu Bakar itu adalah manusia terbaik. Beliau menjadi khalifah, beliau meninggalnya baik, kemudian juga ditempatkan di kuburan yang paling baik di belakang rumah Rasulullah, di belakang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ketika kita sedang infak, sedekah, zakat, itu ternyata bukan sekedar soal itu kewajiban, tapi ternyata ada jangkauan yang lebih panjang daripada itu. Allah akan mudahkan bagi kita jalan yang lain. Allah akan mudahkan bagi kita menempuh kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ketika kita membiasakan satu kebaikan, Allah akan membukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Maka jangan lagi ketika kita itu mengeluarkan sebagian harta kita itu, jangan hanya berpikir nanti saya dapat ini. Oh tidak. Tapi jangkauannya lebih daripada itu. Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Ya, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga ketika kita itu sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan itu dengan mudah. Itu maksud daripada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra.
kami akan mudahkan dia untuk lebih mudah. Ulama mengatakan kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan ridho Allah, kami akan mudahkan dia untuk menuju surga. Dimudahkan oleh Allah sebagaimana dia itu dengan mudah melakukan kebaikan. Pun demikian ketika seseorang itu selalu menahan-nahan kebaikan, nanti di ayat berikutnya fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk menuju kesulitan. Maka kalau jamaah suka menunda-nunda kebaikan, nanti akhirnya nggak jadi. Menunda-nunda zakat, menunda-nunda sedekah, menunda-nunda infak, itu juga itu akan dampak kepada yang lain. Oleh karena itu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan inspirasi kepada kita. Ketika kita melakukan satu kebaikan, itu akan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang akan kita dapatkan dari satu kebaikan itu. Beliau melakukannya di Mekah, ternyata beliau mendapatkan keberkahannya di Mekah, di Madinah. Bahkan nanti kita tahu bagaimana Bilal itu azan. Bilal itu muadzinnya Rasulullah, itu jasanya siapa? Abu Bakar. Setiap Bilal azan itu Abu Bakar dapat kebaikan. Dan Bapak Ibu perhatikan ketika Fathu Mekah, Bilal itu disuruh pergi naik ke di atas Ka'bah azan. Coba bayangkan, itu jasa siapa? Jasa Abu Bakar. Bilal itu sampai Rasulullah wafat itu tetap muadzin. Itu jasa siapa? Jasa Abu Bakar. Fasanuyassiruhu lil yusra, satu kebaikan yang kita lakukan membuka peluang kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain. Allah akan bukakan kita pintu-pintu keberkahan. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.